Ini adalah beberapa hal yang sering disepelekan oleh para penjual online di marketplace, khususnya di Bukalapak, dan nyatanya ini sangat merugikan. Kita bahas. Oke sellers, di sini langsung aja kita bahas untuk hal pertama yang sering disepelekan oleh para penjual online. Nah, untuk hal pertama yang sering disepelekan itu adalah optimasi kualitas produk. Oke sellers, ini adalah salah satu hal yang sering disepelekan teman-teman. Mereka menyepelekan tentang kualitas produk seperti foto produknya, judulnya, deskripsinya, atau kelengkapan produk lainnya. Nyatanya ini sangat penting teman-teman dan sangat berpengaruh pada transaksi yang akan terjadi di toko kita teman-teman. Banyak sekali penjual yang menyepelekan hal ini, atau sebagian penjual sudah optimasi tetapi kurang maksimal teman-teman. Untuk kalian yang ingin optimasi mengenai kualitas produk kalian seperti judul, foto, deskripsi, atau video produk kalian, kelengkapan produk kalian lainnya, itu ada di playlist saya ya, di cara memperbaiki kualitas produk. Nanti saya taruh untuk linknya di deskripsi, kalian bisa lihat di sana, dan kalian bisa terapkan beberapa cara yang saya kasih tahu kepada kalian untuk memperbaiki kualitas produk kalian. Di sini saya tidak akan bahas lebih lanjut mengenai cara memperbaiki kualitas produk ya, karena nanti videonya akan terlalu lama teman-teman. Tapi intinya, ini adalah salah satu hal yang paling banyak disepelekan oleh penjual online, khususnya di Bukalapak. Mereka sangat menyepelekan tentang kualitas produk ini, atau kalau mereka sudah optimasinya kurang maksimal teman-teman. Itu adalah hal pertama yang sering disepelekan oleh penjual. Oke sellers, hal kedua yang sering disepelekan oleh para penjual online khususnya di Bukalapak itu adalah optimasi kualitas toko. Oke sellers, kualitas toko adalah salah satu hal yang paling penting untuk memperpanjang hubungan kita dengan pembeli. Artinya ketika kita memperbaiki atau memperkuat kualitas toko kita, hubungan kita dengan pembeli itu akan semakin panjang teman-teman. Artinya pembeli akan membeli di toko kita secara berkali-kali, lebih dari satu kali teman-teman. Bisa dibilang mereka jadi pelanggan kita teman-teman. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari kualitas toko. Sebenarnya ada banyak sekali fungsi atau manfaat dengan kita memperkuat kualitas toko kita teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas cara memperbaiki kualitas toko ya. Nah, cara memperbaikinya itu sebenarnya gampang banget. Kalian tinggal ubah aja untuk tampilan toko kalian dan personal branding toko kalian teman-teman. Kalian bisa ubah seperti logo toko kalian, banner, catatan toko, deskripsi toko, dan hal-hal lainnya. Konsepnya juga kalian harus benerin, warna dasarnya juga harus sesuai, dan kalian juga harus percantik ya toko kalian teman-teman, agar kelihatan menarik lah di mata para pembeli teman-teman. Jadi seperti itu, dengan toko kalian yang cantik ini, tentunya pembeli akan menganggap toko kalian itu sebagai toko yang profesional teman-teman, dan tentunya bertanggung jawab juga. Jadi trusted atau kepercayaan pembeli itu akan semakin meningkat teman-teman. Dan kalau kepercayaan pembeli meningkat, tentunya mereka tidak akan ragu lagi membeli di toko kalian. Jadi itu adalah salah satu manfaat ya dari kualitas toko ini. Kalian bisa perbaiki untuk kualitas toko. Untuk kalian yang ingin memperbaikinya, kalian bisa lihat untuk playlistnya di pojok kanan atas di sini, ataupun di sini. Kalian bisa lihat di sana untuk memperbaiki kualitas toko kalian ya. Oke, itu adalah hal kedua yang sering disepelekan. Oke sellers, hal ketiga yang sering disepelekan oleh para penjual khususnya di Bukalapak itu adalah paham fitur iklan. Oke sellers, banyak penjual yang pakai fitur iklan tapi mereka nggak paham nih fitur apa itu dan apa sih gunanya. Banyak banget mereka yang nggak paham, khususnya di promote keyword teman-teman. Salah satu fitur iklan di Bukalapak ini adalah fitur yang banyak orang nggak paham tapi banyak yang make teman-teman. Jadi mereka asal pilih kata kuncinya dan asal juga pasang budgetnya. Alhasil mereka udah ngeluarin budget tapi mereka nggak dapet transaksi, aka rugi teman-teman. Jadi banyak sekali penjual yang seperti itu, yang tidak memahami fitur iklan teman-teman. Saran dari saya untuk kalian yang tidak paham untuk fitur iklan, kalian pahami dulu ya untuk fitur iklan. Ketika kalian sudah paham fitur iklannya nih, kalian bisa pasang iklan dengan budget yang rendah teman-teman.
tujuannya agar meminimalisir kerugian kalian. Dan ketika kalian pasang budget yang rendah, ini tujuannya juga untuk mencari celah yang ada di market, teman-teman. Jadi kata kunci mana sih yang masih bagus dan kata kunci mana sih yang masih bisa kita pakai, teman-teman, dan menghasilkan cuan. Ketika kita sudah menemukan kata kuncinya, kalau kalian mau menaikkan budgetnya, kalian boleh naikkan, teman-teman, kalau kalian sudah menemukan kata kunci yang bagus, teman-teman. Jadi seperti itu saran saya untuk kalian yang baru paham atau baru mulai iklan. Kalian pasang dulu budget yang rendah untuk nyari kata kunci yang bagus dan masih ada celah di marketnya, teman-teman. Oke, itu sedikit tips dari saya. Dan untuk kalian yang ingin memahami fitur iklan di Bukalapak lebih lanjut, kalian bisa lihat playlistnya di pojok kanan atas di sini ataupun di sini. Kalian bisa lihat di sana. Oke, seperti itu ya untuk hal ketiga yang disepelekan. Oke sellers, hal keempat yang sering disepelekan oleh para penjual online khususnya di Bukalapak itu adalah cek dan pahami kompetitor. Oke sellers, banyak sekali penjual yang tidak mengecek dan tidak memahami untuk kompetitornya, dan juga mereka tidak paham mengenai market yang mereka masuki, teman-teman. Dan ini sangat fatal, teman-teman, ketika kita tidak tahu kompetitor kita dan kita tidak tahu market yang kita masuki. Tentunya itu akan menjadi hal tabu untuk kita, teman-teman, dan kita tidak tahu strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan ini, teman-teman. Jadi salah satu cara yang paling efektif untuk memenangkan persaingan ya kalian pahami kompetitor kalian, dan kalian juga harus pahami untuk market yang kalian masuki. Pertama-tama kita bahas kompetitor nih. Nah, kalian pahami dulu untuk kompetitor kalian. Kalian bisa cek kualitas tokonya, kualitas produknya, dan strategi mereka untuk mengembangkan tokonya, teman-teman. Jadi kalian bisa cek ketiga hal ini ya. Dari pertama, kualitas produk kalian harus lebih bagus dari mereka, kualitas toko kalian juga harus lebih bagus, dan kalian harus lihat-lihat strateginya kayak gimana untuk toko dari kompetitor kalian, teman-teman. Dan yang kedua tentang market. Market ini juga harus kalian cek, teman-teman. Seberapa besar sih marketnya dan seberapa banyak sih toko yang ada di sana. Apakah tokonya besar-besar atau kecil semua, kalian juga harus cek, teman-teman. Itu penting sekali, dan kalian harus ketahui lebih dalam mengenai kompetitor dan juga market yang kalian masuki. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk kalian yang ingin mengalahkan kompetitor kalian, walaupun kompetitor kalian sudah besar, kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas di sini ataupun di sini. Kalian bisa lihat di sana. Oke, jadi seperti itu. Itu adalah 4 hal yang sering disepelekan oleh penjual online khususnya di Bukalapak. Saya akan rekap ulang untuk 4 hal yang sering disepelekan. Oke sellers, untuk hal pertama yang sering disepelekan itu adalah optimasi kualitas produk, teman-teman. Hal kedua yang sering disepelekan itu adalah optimasi kualitas toko. Hal ketiga itu adalah paham fitur iklan. Dan hal keempat yang paling sering, dan ini sering banget lah para seller itu sepelekan hal ini, yaitu cek dan pahami kompetitor, teman-teman. Oke sellers, jadi itu adalah 4 hal yang sering disepelekan oleh para penjual online, teman-teman. Kalau kalian ingin belajar lebih lanjut mengenai jualan online khususnya di Bukalapak, kalian bisa masuki ya untuk komunitasnya di kolom deskripsi. Di sana saya sudah sediakan untuk komunitasnya gratis untuk kalian, dan kalian bisa belajar di sana, teman-teman. Oke, sekian dari saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Thanks guys yang udah nonton. Bye.